By the way, konten nyari hantu kayaknya laku banget nyir di Indonesia. Padahal lu sendiri pasti udah pada tahu kalau isinya tuh settingan ampas semua. Mendingan nonton anime. Selain lebih ngehibur, di dalamnya juga lu bakal dapat bonus. Lihat nenek gede para hantunya. Lah, di dunia nyata, sekalinya muncul, Neng Kunti malah ngelayang-layang sama ketawa-ketawa gak jelas doang. Kagak ada fan service-nya. Nah, buat yang belum nonton bagian satunya, gua udah nulisin link video tersebut di deskripsi. Terbilang udah lama juga sih, tuh video baru gua lanjut sekarang bahasannya. Terus, buat lu yang belum subs, jangan bengong nungguin nenek doang. Silakan lu bisa langsung pencet aja tombol subsnya. Nomor 5, Jashin-chan Dropkick, tayang perdana Summer 2018. Awal mulanya, gara-gara ada seorang cewek yang entah penyihir beneran atau cuma cunibyo yang nyoba make ritual buat manggil setan dari neraka. Atas dasar iseng doang. Doi dapat panduan ngelakuin ritual itu dari sebuah buku sihir yang sebenarnya bisa dibeli di toko buku manapun. Jadi bukan warisan leluhur ataupun dikasih langsung sama iblisnya. Tahu-tahu ritual itu ternyata beneran bisa dipakai. Alhasil muncul seorang iblis loli berbadan manusia setengah ular. Lantaran si cewek penyihir tadi cuma iseng manggil dan kagak punya tujuan apa-apa. Akhirnya doi nyuruh tuh iblis buat balik ke neraka lagi. Tapi apesnya, tata cara ngelakuin ritual pemulangan tersebut ada di jilid nomor 2 buku sihir tadi, yang si penyihir kagak punya. So, si iblis sama si penyihir terpaksa kudu tinggal bareng buat sementara. Nah, berhubung si iblis udah gak tahan pengen balik, doi sering banget ngelakuin percobaan pembunuhan ke si penyihir demi jalan pintas. Nomor 4, Aono Exorcist, tayang perdana Spring 2011. Terbilang ironis juga sih. Jadi ada sepasang cowok kembar yang lahir dari hasil kawin silang antara manusia sama iblis. Pas udah gede, mereka malah jadi seorang pembasmi iblis itu sendiri. Emang wajar doi ngebela sisi manusianya. Toh manusialah yang selama ini ngurus doi sampai gede. Kalau emak bapak aslinya mah kagak tanggung jawab banget nyir. Babehnya malah balik ke neraka. Terus emaknya malah pergi ke akhirat. Padahal yang ngajak kentu duluan bikin anak sama iblisnya tuh emaknya itu. Seenggaknya pikirin lah masa depan anak lu bakal gimana nantinya sebelum brojol. Jangan malah sangean doang gara-gara pengen ngerasain titit iblis. Inti ceritanya ya gitu. Di tiap episodenya, lu bakal dikasih lihat perjalanan hidup mereka berdua. Mulai dari ngalamin krisis identitas sampai ngebunuh babeh kandungnya sendiri, yang ternyata raja dari segala iblis. Nomor 3, Corpse Party Tortured Soul, tayang perdana Summer 2013. Seingat gua, anime inilah yang jadi anime horor pertama yang gua tonton selain Boku no Pico. Saking ngerinya pas episode 2 kesana, gua maksain nonton bareng sama temen. Pas dulu masih zaman gua megang HP Nokia Symbian burik. Berawal dari ritual sederhana yang dilakuin 9 orang murid. Awalnya juga mereka ngelakuin ritual itu cuma buat ngikat persahabatan di antara mereka, supaya kagak putus sekalipun pada pisah. Yappari kore ga ichiban hade da na. Sugoi na, kono niku no katamari. これが生きていた人間だったんだ
Ternyata orang yang nyiptain tuh ritual ngebullshit. Aslinya, ritual pengikat itu diciptain buat ngejebak para manusia di sebuah ruang dimensi yang isinya tuh roh gentayangan semua. Kalau tuh roh cuma nyolek-nyolek doang mah, mereka juga kagak bakal takut. Lah ini, lu meleng dikit, tahu-tahu pala temen lu pada copot. Nomor 2, Mairi Mashita Iruma-kun, tayang perdana Fall 2019. イルマよ、両親は君の魂を我が輩に売り飛ばしたのだよ。僕もに僕の魂を売った？ Suzuki Iruma, seorang cowok yang sifatnya tuh penurut banget. Tiap kali ada yang minta tolong ke tuh cowok, pasti doi turutin apapun permintaannya. Sampai datang suatu hari di mana emak sama babehnya sendiri minta si Iruma jadi tumbal buat iblis yang nantinya bakal bikin orang tuanya tersebut jadi kaya. Setelah jadi korban pesugihan orang tua kandungnya sendiri, si Iruma dibawa ke neraka sama iblis yang ternyata pengen ngadopsi doi buat dijadiin cucu. Aberu Hauke. Iblis itu bernama Salivan. Doi disebut-sebut sebagai kandidat terkuat buat ngisi tahta Raja Iblis di neraka. Tapi si Salivannya sendiri malah nolak. Dan malah pengen ngejadiin si Iruma Raja Iblis. Entah bisa dibilang sial atau beruntung. Selama Doi tinggal di neraka, banyak banget kejadian yang bikin si Iruma dianggap sebagai iblis yang overpowered. Padahal kekuatan aslinya masih ampas. Akibat salah paham itu, banyak banget iblis yang jadi pengikutnya. Nomor 1, Natsume Yujincho, tayang perdana Summer 2008. Nih anime itu cocok banget buat tuh yang doyan anime yang episodenya banyak. Terus jadi poin plus kalau seandainya lu doyan anime tema hantu tapi disajiin dalam bentuk slice of life. Sejauh ini, Natsume Yujincho sendiri udah digarap sampai 6 season plus 1 movie. Buat sebagian orang yang nganggep kalau anime slice of life ngebosenin, pastinya kagak bakal doyan. Soalnya gini, biarpun kadang ada adegan actionnya juga pas si Natsume dikejar dedemit, 80% unsur cerita di dalam nih anime tuh cuma nyeritain tentang keseharian si Natsume pas ngebalikin nama para siluman yang keikat kontrak sama neneknya yang udah meninggal. Sama kayak neneknya, si Natsume juga dikaruniain kekuatan buat ngelihat hantu. Jadi ya mau gak mau si Natsume kudu nuntasin masalah yang neneknya bikin di masa lalu. Lantaran cuma doi doang yang bisa. Semenjak kecil, si Natsume ini kudu ngalamin banyak banget penderitaan. Mulai dari sering digangguin hantu lah, terus sering dibully plus dihina sama manusia lain. Karena si Natsume sering ngomong sampai berantem sama sosok yang kagak kelihatan. Sampai akhirnya doi diadopsi sebuah keluarga yang bisa nerima si Natsume apa adanya. Oke, segitu aja buat hari ini. Kalau misal lu pengen nambahin rekomendasian anime lain atau minta pengen dibikinin bahasan apa lagi, lu bisa langsung komen aja di bawah. Semoga lo enjoy dan bisa nambah daftar tontonan anime lo. Sekian dari gua, sorry kalau udah salah-salah kata. Dan sampai jumpa di bagian ketiga.